warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mendeskripsikan tentang cara budidaya pembenihan ikan konsumsi. A. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendeteran, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pendeteran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada pembinaan pasar, teknik operasional, serta implementasinya. Peminatan ikan konsumsi, khususnya ikan lele yang semakin meningkat, menjadi peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Teman tingkat konsumsi yang tinggi yang terlihat melalui warung-warung makanan dengan menu ikan lele berdampak secara langsung terhadap kebutuhan benih ikan lele oleh para pengusaha. Kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah: yang pertama, atau manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan, usaha manusia adalah faktor yang paling penting karena pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, ataupun gaji para karyawan. 3. Material atau bahan. Material atau bahan adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Nomor 4. Machines atau peralatan. Machines berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga. Nomor 5. Metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produk yang baik. Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi. Akibatnya, produk yang dihasilkan tidak memuaskan. Adapun yang keenam, market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha harus mengetahui produksi seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. Nomor 7 atau yang terakhir, informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku majalah, maupun koran. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan baik-baik karena terdapat jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian.
B. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu yang pertama, backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah ketersediaan konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi? C. Komoditi, yaitu yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu. Yang kedua, teridentifikasi kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. Yang keempat, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang yang sama. D. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. E. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau perelung pasar. F. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Benda pertama kali membuka usaha dipikirkan peralatan yang sangat diperlukan. J. Penyebaran promosi. Sebagai satu usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mampu mendukung masukan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat, walaupun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun oleh warung pecel lele menjadi makanan populer yang menarik dan menyebar kemana-mana. Berdasarkan data Bank Indonesia 2010, tahun produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Namun, jika dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka.